Perkenalkan, nama saya Aryani Valentina, peserta Latsar CPNS ATER BPN tahun 2021. Pada video kali ini saya merangkum materi yang ada di agenda 3, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Materi yang pertama yaitu Manajemen ASN. Apa itu Manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang unggul dan profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenis pegawainya, ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perbedaan dari PNS dan P3K terdapat pada hak yang diperoleh. Jika pada PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka di P3K tidak mendapatkan itu. Untuk fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah dalam pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit. Jadi, apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Fungsi dari sistem merit sendiri yaitu, bagi organisasi, adanya sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Dan bagi pegawai, sistem merit menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Materi yang kedua yaitu pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip dari pelayanan publik sendiri dibagi menjadi 9, yaitu partisipatif, diantaranya perlu melibatkan masyarakat. Yang kedua, transparan, yang artinya memberikan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Yang ketiga, responsif, yaitu pemerintah wajib mendengar dan memenuhi kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif, yaitu tidak boleh membeda-bedakan atau semena-mena. Yang kelima, mudah dan murah, masuk akal dan mudah untuk dipenuhi serta dengan biaya yang dapat dijangkau. Yang keenam, efektif dan efisien, yaitu dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel, yaitu dapat dijangkau dari mana saja. Yang kedelapan, akuntabel, yaitu penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Dan yang kesembilan, berkeadilan, yaitu mampu menggunakan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik yaitu: pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur negara. Sebagai ASN, sesuai dengan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kita harus melayani dengan baik dan sopan. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Saran dan masukan-masukan dari masyarakat dapat membangun instansi atau individu menjadi lebih baik. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Memberikan penghargaan atas pegawai dengan kinerja yang baik, dan sebaiknya memberikan hukuman atas pegawai yang menyelewengkan tugas. Hukuman tersebut dimaksudkan agar pegawai menjadi lebih baik lagi. Dan langkah yang keempat,
mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Dengan adanya kompetisi, antar instansi akan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Etiket pelayanan publik yang pertama, etiket menyampaikan salam dan tegur sapa. Kedua, etiket bersalaman atau berjabat tangan. Ketiga, etiket bertamu dan menerima tamu. Keempat, etiket bertelepon. Kelima, etiket menangani keluhan pelanggan. Materi yang ketiga yaitu Whole of Government. Apa itu Whole of Government? Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan seluruh sektor. Dan mengapa perlu Whole of Government? Whole of Government diperlukan untuk dorongan publik untuk kinerja good governance atau pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, keberagaman latar belakang. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, egosentral atau siloisasi. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dalam praktek WOG-nya, ATR BPN berada pada posisi ini, yaitu mencek berbagai hak milik, HGU, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu contohnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perhubungan. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu contohnya persediaan jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan air bersih. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tantangan dari praktik WOG yaitu kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga, kepemimpinan. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia diantaranya, yang pertama, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Kedua, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah negara. Ketiga, WOG dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Keempat, WOG dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintah. Kelima, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerapan manajemen ASN pelayanan publik dan WOG di lingkungan kerja yaitu untuk manajemen ASN yaitu berperilaku disiplin serta mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk pelayanan publik yaitu bersikap ramah dan sopan terhadap pemohon. Dan untuk WOG yaitu layanan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan otomasi layanan yang bersifat elektronik. Contohnya Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pertanahan. Misalnya, sebelum melakukan jual beli tanah, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang tanah tersebut. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.